Dan di antara ulama yang menulis dosa besar sangat banyak adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Sampai dia tulis dosa besar 400 lebih. Berapa? 400 lebih. Dan dia dikritiki oleh banyak ulama yang lain. Karena sebagian dalil yang disebutkan tidak ada ancaman khusus. Sekedar Rasulullah melarang, dia anggap dosa besar. Maka dia dikritiki oleh banyak ulama. Kenapa? Karena beliau rahimahullah terkadang menyebutkan dosa-dosa besar tanpa ada sesuai dengan definisi. Hanya sekedar Rasulullah melarang, dianggap dosa besar. Ya. Oleh karenanya, para ulama berselisih tentang dosa-dosa besar itu apa saja. Di antaranya Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, beliau menyebutkan sekitar 70 dosa besar. Dan itu dalil-dalil yang secara nas tegas bahwasanya dosa besar. Siapa melakukan demikian maka demikian hukumnya, hukum had atau hukum akhirat, dilaknat, murka, azab. Dia kumpulkan sekitar 70. Setelah dia kumpulkan sekitar 70, saya lupa 76 atau berapa ya, sekitar 70-an. Setelah itu di akhir bab dia bawa suatu bab khusus, bab tentang hadis-hadis tentang dosa-dosa yang kemungkinan bisa juga termasuk dosa besar. Tentang hadis-hadis yang juga menyebutkan dosa-dosa yang kemungkinan juga termasuk dosa besar. Tapi beliau tidak tegas, beliau menyebutkan hadis tersebut itu sudah sekitar puluhan juga, mungkin 50-an. Yang menurut dia bisa jadi ini termasuk dosa besar. Tapi secara umum yang 70 dia okekan karena ada hadis-hadisnya ancaman secara spesifik. Kemudian di akhir bab dia menyebutkan dosa-dosa yang mungkin termasuk dosa besar itu pun sudah puluhan. Sehingga kalau kita jumlahkan yang 70 sama sekitar 50 sudah 100 lebih. Ya. Belum lagi itu para ulama mengatakan untuk menentukan dosa besar bisa dengan nas seperti tadi nas. Yang kedua bisa dengan kias seperti tadi narkoba. Narkoba ada dalam hadis. Narkoba. Tapi orang mengkiaskan, menganalogikan dengan khamar. Khamar dosa besar atau bukan? Dosa besar. Maka narkoba lebih utama. Kerusakannya lebih parah, membuat orang fly juga lebih parah. Maka lebih parah daripada khamar misalnya. Tanpa ada nas. Artinya dosa besar itu bukan cuma yang datang dalam nas. Kalau kita mau preteli satu persatu, bisa diketahui dari nas-nas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan juga bisa dengan kias. Kias aulawi. Kalau ini dosa besar, maka lebih utama dosa besar. Dan banyak bentuk-bentuk kriminal baru yang mungkin belum terjadi di zaman Nabi SAW, maka bisa dikategorikan dalam dosa besar karena lebih berdampak buruk daripada dosa besar yang ternaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah sendiri kalau tidak salah sekitar 100-an dosa yang dia sebutkan. Dan tadi saya katakan tadi, menarik karena dosa-dosa yang beliau sebutkan, mayoritasnya tidak disebutkan oleh Zahabi. Mayoritasnya tidak disebut oleh Az-Zahabi. Sehingga saya katakan, kalau orang belajar dosa besar Az-Zahabi, kemudian dia belajar dosa besar karya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala, maka melengkapi, menyempurnakan. Sehingga pengetahuan dia tentang dosa-dosa semakin luas, dan dia semakin berhati-hati untuk menghindarkan diri dosa-dosa besar tersebut. Karena Allah memuji orang-orang yang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar tersebut. Kemudian juga dalam ayat Allah mengatakan alladzina yajtanibuna, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga kita bukan hanya dituntut untuk meninggalkan dosa besar, tapi kita juga dituntut untuk menjauhi. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Maka semua yang bisa mendekatkan diri pada zina kita hindari. Di antaranya pandangan yang haram, mendengar yang haram. Rasulullah mengatakan kutiba li ibni Adam hadzuhu minaz zina mudriku dzalika la mahalah. Anak Adam telah dicatat pasti mendapati bagian daripada zina dan tidak bisa menghindarinya. Al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Kedua mata berzina dan zina kedua mata adalah dengan melihat. Melihat apa? Melihat hal yang bisa menimbulkan hasrat yang haram. Melihat wanita terbuka auratnya, melihat ini, melihat ini, zina mata. Ya. Wal udhunani tazniyan, dan kedua telinga berzina. Wa zinahuma al-istima', dan zina kedua telinga dengan mendengar. Dengar apa? Dengar lagu-lagu yang menimbulkan hasrat, mendengar lagu-lagu rayuan-rayuan. Ini semua termasuk Rasulullah sebutkan zina, maksudnya mengantarkan kepada zina. Tangan juga berzina dengan sentuhan, dengan menyentuh dan yang lainnya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu. Maka kemaluan yang menentukan terjadi atau tidak. Tetapi
Yang dianjurkan dari kita bukan sekedar tidak berzina, bukan sekedar tidak memasukkan kemaluan ke tempat yang haram, tapi juga menjauhkan diri. Dan ketika menjauhkan diri, artinya segala sarana yang bisa mengantarkan kepada zina, kita berusaha menghindari. Dan usaha kita untuk menghindari tersebut semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Karena ibadah kita kepada Allah dua, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.